Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Selamat pagi. Masih semangat semuanya? Sehat semuanya? Sehat ya? Masih semangat ya? Semangat untuk belajar, semangat untuk menerima ilmu yang ibu berikan. Semoga bermanfaat ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ini ada yang tidak masuk? Apakah ada yang absensi? Masuk semuanya ya. Baik, pembelajaran pada hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Dan kemudian setelah itu jelaskan mengenai materi bilangan bulat, kita akan mempraktekkan model pembelajaran TPS, Think Parser. Nah, kita mulai ya. Bilangan bulat. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu nggak mengenai bilangan bulat itu apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Nah, tidak ada yang tahu ya? Baik, Ibu beritahu ya. Bilangan bulat adalah bilangan bulat itu bukan berarti himpunan yang bilangannya itu bulat ya, tapi nilainya yang bulat. Nah, bilangan bulat dibagi menjadi dua. Ada bilangan positif, bilangan bulat negatif. Nah, sekarang Ibu jelaskan mengenai menjumlahkan pecahan ke penyebut sama ya. Nah, misalkan hari ini adalah hari ulang tahunmu. Hari sebelum ini disebut kemarin atau H-1 ya, dibaca H-1. Nah, hari sebelum kemarin bisa disebut H-2. Nah, bilangan-bilangan di sebelah kanan, bilangan 0 disebut bilangan apa? Bulat positif. Nah, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri, bilangan 0, itu disebut bilangan bulat negatif. Contohnya -1, -2, -3, dan -4. Kemudian kita akan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat ya. Nah, coba perhatikan nih garis bilangan. Jika dilihat pada garis bilangan, setiap bergerak satu langkah ke kanan, bilangan itu akan bertambah 1. Bilangan itu akan bertambah 1 ya. Tapi jika bilangan bergerak ke kiri, bilangan akan berkurang. Nah, setelah memahami kasus ini, tentu kamu dapat mengurutkan bilangan bulat dari terkecil hingga terbesar. Coba perhatikan garis bilangan di atas ya. Berarti kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti yang terkecil itu berapa? -3, -3, -2, -1. Nah, kemudian urutan dari yang terbesar. Ada 0, -1, -2, -3, dan -4. Nah, sekarang kita belajar mengenai pengurangan bilangan bulat. Nah, pengurangan bilangan bulat untuk bilangan yang kecil menggunakan garis bilangan. Bagaimana dengan pengurangan bilangan-bilangan besar? Nah, kalau nilai angkanya kecil bisa tuh menggunakan garis bilangan, tapi kalau angkanya sudah besar, kita tidak bisa menggunakan garis bilangan. Nah, dalam pengurangan bilangan bulat berlaku sifat sebagai berikut. Misal A dan B bilangan bulat, maka berlaku A kurangi dalam kurung min B sama dengan A plus B. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, A plus dalam kurung min B, maka sama dengan A min B. Kemudian ada A min B sama dengan min B min A. Nah, misalnya Ibu kasih contoh ya mengenai bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat. Yang pertama itu 315 dikurangi dalam kurung
15 sama dengan 315 ditambah 15 yang dalam kurung seperti sifat yang pertama ya, A min dalam kurung min B sama dengan A plus B. Jadi dari soal ini kita hasilnya itu 315 ditambah 15 sama dengan berapa? 330. Kemudian ada soal yang kedua nih, ada yang mau menjawab anak-anak semuanya? Oh coba Mas Bagus. Oh Mas Bagus belum paham. Baik, Ibu jelaskan lagi ya mengenai contoh soal pengurangan bilangan bulat. Nah, 200 ditambah dalam kurung min 300 sama dengan berapa? 200 kurangi 300 ya. Kemudian sama dengan min dalam kurung 300 kurangi 200. Hasilnya berapa? Min 100 ya. Berarti cara simpelnya gini. Misalkan kalian punya uang 200, kemudian kalian utang 300. Berarti utang kalian tinggal berapa? 100. Begitu ya cara simpelnya mengenai pengurangan bilangan bulat. Nah, selanjutnya anak-anak sampai sini paham dah? Paham ya? Selanjutnya kita akan belajar mengenai perkalian bilangan bulat. Ingat, 2 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan berapa? 8. Demikian juga dengan perkalian berikut ini ya. 4 kali 2 sama dengan berapa? 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi angka 4-nya ada 2 atau angka 2-nya ada 4. Nah, tapi kalau nilainya ada yang negatif itu bagaimana? Nah, 2 dikali dalam kurung min 4 maka sama dengan min 4 ditambah min 4 sama dengan berapa? Min 8. Nah, sebagai alternatif memahami perkalian itu sebenarnya sama ya, sama seperti pengurangan. Nah, demikian cara alternatifnya tuh sebagai berikut ya. Untuk A dan B bilangan-bilangan bulat positif maka berlaku. Yang pertama, A kali B sama dengan B kali A. Nah, untuk A dikali min B sama dengan min dalam kurung A dikali B. Nah, kemudian untuk min A dikali B sama dengan berapa? Min dalam kurung A kali B. Kemudian yang keempat, min A kali min B sama dengan A kali B ya. Jadi, jika bilangan itu negatif dikali negatif sama dengan positif. Kalau negatif dikali positif hasilnya negatif. Positif dikali negatif hasilnya apa? Negatif ya. Positif dikali positif hasilnya positif. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian bilangan bulat ya. Nah, penulisan 8 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 sama dengan 0 memiliki arti yang sama dengan 8 dibagi 2. Sekarang coba amati. 8 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 8 sama dengan 4 kali 2. Terdapat hubungan antara 8 dibagi 2 sama dengan 4 dan 4 kali 2 sama dengan 8, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4, maka akan terjadi hubungan ya. Nah, itu berlaku untuk bilangan bulat negatif misalnya. Caranya itu seperti ini. Min 8 dibagi 2 sama dengan berapa? Min 4. Karena min 8 sama dengan min 4 dikali 2. Nah, kemudian 8 dibagi dalam kurung min 2. Sama dengan berapa? Min 4. Karena 8 sama dengan min 4 dikali min 2. Hasilnya min 8 ya. Min 8 ya. Nah, kemudian ada pembagian lagi nih. Min 8 dibagi min 2 sama dengan 4. Min 8 karena sama dengan ini. Min 8 sama dengan 4 dikali min 2. Jadinya positif ketemu positif hasilnya positif, negatif ketemu negatif hasilnya positif, negatif ketemu positif hasilnya negatif, positif ketemu negatif hasilnya negatif. Ya, baik anak
sampai sini paham ya mengenai pembagian bilangan bulat. Nah, selanjutnya Ibu minta Ibu akan mengasih soal kepada kalian mengenai menyelesaikan soal bilangan bulat ya. Adik sakit demam pada pukul 5. Suhu tubuh adik itu 39 derajat Celcius. Nah, pada pukul 9 suhu badan adik turun 1 derajat Celcius. Kemudian suhu badan adik naik lagi. Kok bisa ya? Nah, naik berapa? 2 derajat Celcius. Kemudian berapakah suhu badan adik? Nah, kita jawab sama-sama ya. Sama-sama suhu badan adik itu kan 39 derajat Celcius. Dikurangi 1 ditambah 2 hasilnya berapa? 40 derajat Celcius. Nah, anak sampai sini paham ya? Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai model pembelajaran think parcel. Nah, think parcel, berarti think itu berpikir, pair itu berpasangan, share itu membagikan. Baik, Ibu minta kalian semua ada yang bertanya mengenai materi Ibu jelaskan. Di sini anak-anak ada yang mau bertanya mengenai materi yang Ibu jelaskan, barangkali ada yang belum paham. Bisa Ibu jelaskan kembali. Oh ya, Mas Sikit bagaimana? Ya, kemudian Mbak Rina, oke. Ya, jadi permainannya seperti ini. Think, berpikir nih. Kemudian pair, berpasangan. Kemudian saat berpasangan itu kalian tuh membagikan kepada teman kalian di depan ini ya, kelas. Membagikan jawaban kalian yang kalian diskusikan dengan pasangan kalian. Lalu setelah itu yang benar Ibu kasih poin ya, itu tambahan nilai kalian. Baik, Ibu mulai ya. Yang pertama, coba pasangan satu bangku ya mengenai soal berikut ini. Nah, pada musim panas suhu di sebuah negara adalah 28 derajat Celcius. Nah, pada musim dingin suhu turun sebesar 29 derajat Celcius. Nah, suhu negara tersebut pada musim dingin adalah berapa? Nanti bisa didiskusikan bersama teman kalian ya. Kemudian soal yang kedua, suhu sebuah kota 2 bulan yang lalu min 5 derajat Celcius. Nah, suhunya itu naik 26 derajat Celcius. Suhu kota tersebut saat ini berapa? Nah, kemudian soal yang ketiga, menurut perkiraan cuaca, suhu di kota B itu berapa? Kota Bandung itu adalah 29 derajat Celcius, sedangkan suhu di kota London min 8 derajat Celcius. Nah, selisih suhu dari kedua kota tersebut berapa? Nah, kalian bisa berdiskusikan dengan teman-teman kalian ya. Ibu kasih waktu, karena soalnya cuma 3, Ibu kasih 10 menit saja. Ya baik anak-anak semuanya, waktunya udah selesai ya. Sekarang minta jadi masing-masing kelompok mempresentasikan maju ke depan ya. Satu pasang, setiap pasang maju ke depan. Kalau benar Ibu beri nilai. Nah, sekarang pasangan dari Mbak Rina coba dengan Mbak Siti. Nomor 1 berapa? Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Siti dan Mbak Rina. Ibu beri poin ya. Nah, kemudian soal yang kedua, ada yang mau mempresentasikan ke depan, ada yang mau menjawab. Ini kan majunya berpasangan, jadi nggak usah malu untuk maju ya. Nah, coba Mas Bagas dan Mas Bagus presentasikan jawaban nomor 2 bagaimana hasilnya. Bener ya. Berikan tepuk tangan untuk Mas Bagas dan Mas Bagus. Nah, Ibu beri tambahan nilai ya. Nah, sekarang soal yang ketiga.
Ada yang mau presentasikan? Maju ke depan. Ada ya? Nah, sekarang Mbak siapa? Mbak Devi dan Mbak Sinta, coba. Wah, benar sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Devi dan Mbak Sinta. Ibu beri tambahan nilai ya. Baik anak-anak semuanya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan mengenai bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu baik pengurangan, penjumlahan maupun perkalian dan pembagian. Jika bilangan negatif dikali negatif, hasilnya itu positif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Positif dikali negatif, hasilnya apa? Negatif. Positif dikali positif, hasilnya positif. Positif ya. Itu rumus, catatan rumus untuk penjumlahan dan pengurangan, pembagian, perkalian bilangan bulat. Nah, anak-anak sampai sini paham ya mengenai bilangan bulat. Tadi terima kasih anak-anak semuanya sudah berpartisipasi dalam pembelajaran interset. Baik, pembelajaran kali ini ditutup ya. Semoga kalian semua semangat terus dalam belajar ya.